Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 15. Oke lah, gak usah banyak ming kita langsung masuk aja ke pembahasan. Souyen bersama dengan naga emas Longyi telah kabur ke angkasa untuk menghindari kejaran kepulan asap yang berwarna merah, dan ternyata di dalam asap berwarna merah itu isinya merupakan ular-ular berwarna merah yang sangat banyak. Mereka tidak terima jika Souyen dan juga Longyi mengalahkan ular merah berkepala dua. Tepat ketika Souyen hendak mengeluarkan seluruh kekuatan untuk melawan, asap berwarna merah itu tiba-tiba saja sebuah informasi melintas di dalam benaknya. Hal itu membuat raut wajah Souyen menjadi penuh keterkejutan, dan secara spontan dia berkata, ini sebenarnya adalah teknik kemarahan surgawi musim semi kuning. Tapi kenapa rasa-rasanya sangat kuat? Ketika Souyen cukup kebingungan, Zhan Lao yang berada di dalam cincin penyimpanan tiba-tiba saja mengatakan, Souyen, ini memanglah kemarahan surgawi musim semi kuning milikmu, dan aku telah mengupgrade-nya. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan teknik Dou tahap Yi, tapi kekuatannya sudah jauh melampaui dari apa yang dicapai kemarahan surgawi musim semi kuningmu sebelumnya. Teknik bertarung jiwa ini bisa memperlambat kecepatan dari asap-asap merah di belakang sana. Mendengarkan ucapan dari seorang Zhan Lao membuat Souyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia menutup matanya, menenangkan pikiran, lalu mencoba mempelajari teknik kemarahan surgawi musim semi kuning yang sudah dimodifikasi oleh Zhan Lao tersebut. Di sisi lain, Longyi telah membawa tubuh Souyen terbang dengan kecepatan maksimal, dan dia juga mengulur waktu bagi Souyen mempelajari teknik musim semi kuning. Sementara awan merah atau kabut merah yang berada di belakangnya juga semakin cepat mengikuti Souyen dan juga Longyi. Setelah beberapa saat kemudian, Souyen tiba-tiba saja membuka matanya. Dia berdiri lalu menghadap ke belakang, dan kemudian boom! Serangan gelombang kekuatan jiwa yang luar biasa telah diluncurkan oleh seorang Souyen karena dia sudah selesai membentuk kemarahan surgawi musim semi kuning. Gelombang suara yang mengandung kekuatan jiwa ini pun langsung menghantam kabut-kabut merah yang telah melakukan pengejaran pada dirinya. Hal itu membuat kabut merah itu terdorong mundur, dan kemudian kecepatan mereka juga melambat. Souyen cukup senang karena pada akhirnya dia berhasil memperlambat pergerakan dari kabut merah yang berisi ular-ular merah yang sangat banyak itu. Meski telah terkena serangan dari kemarahan surgawi musim semi kuning milik Souyen, kabut merah yang berisi ular-ular merah kecil masih tidak menyerah, dan mereka terus maju sampai benar-benar bisa menangkap Souyen. Alhasil, hal ini membuat Souyen bersama dengan Zhou Yi melaju dengan cepat untuk menuju bagian terdalam dari makam iblis ini. Detik berikutnya raut wajah Souyen telah dibuat sangat kaget karena dia telah memasuki sebuah tempat dengan hamparan yang gelap, dan di sana memiliki lubang-lubang yang cukup banyak karena tempat itu adalah sarang serangga. Souyen yang masih berada di atas tubuh dari Longyi tiba-tiba saja mengatakan, sial, aku sebenarnya memasuki kawasan dari sarang serangga di dalam makam iblis ini. Ekspresi Souyen pun menegang karena dia takut apabila makhluk-makhluk yang berada di dalam sarang serangga ini semuanya terbangun dan kemudian juga melakukan pengejaran kepada Souyen dan juga Longyi karena telah memasuki kawasannya. Namun apa boleh buat, Souyen hanya bisa kabur ke dalam tempat ini. Sementara di belakang sana, kabut merah yang berisi ular-ular merah masih mengikutinya. Namun detik berikutnya Souyen tersenyum seolah-olah mendapatkan sebuah ide yang cukup brilian. Karena Souyen sudah sampai di tempat ini, maka dia juga tidak bisa mundur lagi dan lebih baik mengadu domba serangga-serangga yang berada di dalam wilayah ini dengan ular-ular yang telah mengejar dirinya. Souyen pun menyuruh naga Longyi untuk berubah menjadi wujud manusianya
Mengikuti kata-kata dari Soyen tanpa ragu lagi, Soyen langsung berubah menjadi bocah naga kecil bermata emas. Dan sekarang pandangan mata Soyen dengan serius mengamati apa yang disebut sebagai wilayah sarang serangga. Dia berhati-hati melewati tempat ini, jangan sampai membangunkan serangga-serangga yang sedang tertidur itu. Pada akhirnya, kabut merah yang berisi ular-ular berwarna merah juga sudah memasuki wilayah dari sarang serangga. Tepat pada saat itu Soyen mulai bertindak. Dia pun menghancurkan salah satu tempat dari sarang serangga hingga menimbulkan sebuah ledakan yang cukup besar. Mendapatkan keributan seperti ini, para serangga yang berada di dalamnya pun mereka langsung membuka matanya dan terlihat sangat marah karena ada seseorang yang telah masuk dan bahkan merusak wilayahnya. Pandangan mata dari serangga-serangga ini kemudian menemukan kabut merah yang berisi ular-ular merah. Mereka menduga bahwa penyebab kehancuran di wilayahnya adalah kabut merah yang berisi ular-ular merah itu. Melihat bahwa rencananya telah berhasil, membuat Soyen melihat pada Long Yi dan kemudian keduanya hanya bisa tersenyum. Lalu kembali bergerak menuju bagian terdalam dari tempat ini. Sementara ular merah kecil dan juga para serangga, mereka sudah saling menyerang satu sama lain. Sambil terus berjalan, Soyen mengaktifkan kekuatan jiwanya dan kemudian dia telah menemukan bahwa di depan sana yang masih kawasan dari wilayah serangga ini ada kekuatan yang luar biasa. Hal itu membuat Soyen kemudian berkata, sepertinya di depan sana ada makhluk yang sangat kuat. Dan jika kita terus maju akan cukup berbahaya. Long Yi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ditanya seperti itu oleh seorang Soyen, Long Yi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan detik berikutnya dari dalam cincin penyimpanan, Zhan Lao berkata pada Soyen, Soyen, cepat ambil cabang pengumpul roh dan kemudian pergi ke tempat yang terang. Ada sesuatu yang baik di sana. Tanpa ragu lagi Soyen melambaikan tangan dan kemudian cabang pengumpul roh ini telah muncul. Dia pun langsung memurnikannya menjadi energi dan kemudian ditelan begitu saja. Pandangan mata Soyen lalu melihat pada Long Yi dan dia berkata, Long Yi, kau untuk sementara kembalilah ke dalam pagoda emas. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen, Long Yi pun langsung berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan dia melesat masuk ke dalam cincin penyimpanan Soyen untuk memulihkan tenaganya di dalam pagoda emas. Meskipun ular-ular kecil berwarna merah masih bertarung melawan para serangga di belakang sana, tapi juga masih ada yang lolos dan mereka terus melakukan pengejaran terhadap Soyen. Menyaksikan hal seperti ini tanpa ragu lagi, Soyen langsung mengeluarkan kekuatan api surgawi yang berwarna kuning dan tidak lain itu adalah api suci kekacauan. Fluktuasi energi menyebar dalam sekejap dan ketika ular-ular merah itu bersentuhan dengan kekuatan api kuning ini, mereka pun berubah menjadi debu. Selanjutnya pandangan mata Soyen melihat ke arah depan sana di mana ada cahaya terang di bagian tengah dari wilayah sarang serangga ini yang kemudian membuat Soyen mengatakan, sudahlah. Meskipun aku merasakan ada kekuatan yang luar biasa di depan sana, tapi ini mungkin satu-satunya jalan. Aku harus mengambil resiko. Tanpa basa-basi lagi, Soyen langsung menghentakkan kakinya dan dia melesat dengan cepat menuju sebuah titik cahaya yang berada di pusat wilayah sarang serangga ini. Pada saat Soyen melesat itu, tiba-tiba dari depan sana muncul sebuah aura yang cukup menakutkan. Hal itu membuat raut wajah Soyen berubah menjadi sangat serius, yang kemudian dia berkata, sungguh aura yang dahsyat. Tapi mau tidak mau, karena sudah sampai di tempat ini, aku tidak boleh menyerah. Soyen pun mengeluarkan aura api dari dalam dirinya dan bahkan dia juga telah mengeluarkan pedang berat kuno api surgawi. Tanpa ragu lagi Soyen memasukkan kekuatan api ke dalam pedang beratnya dan dia pun melakukan tebasan hingga akhirnya boom, serangan api yang diluncurkan Soyen menghancurkan banyak sarang serangga yang berada di dalam tempat ini. Apa yang dilakukan Soyen tersebut membuat serangga-serangga itu pun keluar dari dalam sarangnya dan terlihat nampak marah.
Pandangan mata mereka semuanya terfokus ke arah Xiaoyan. Sementara menyaksikan hal ini, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Gerakan 3000 petir!" Sosoknya pun berubah menjadi kilatan petir biru yang melesat dengan sangat cepat, menerobos kawanan serangga itu untuk menuju cahaya terang di depan sana. Namun tiba-tiba saja dari kawanan-kawanan serangga itu ada suara yang bergema dengan keras. "Junior, ini merupakan tanah terlarang dari makam iblis dan bukan tempat yang bisa kau masuki tanpa izin." Meneriakkan kata-kata seperti ini, raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi sangat serius. Namun Xiaoyan tidak memiliki niat untuk berhenti. Dia masih terus menggunakan gerakan 3000 petir untuk menerobos kawanan serangga-serangga itu. Melihat Xiaoyan tidak memiliki niat untuk mundur sedikit pun, bayangan gelap pun berkelebat dan memancarkan aura kuat dari dalam tubuhnya, lalu bergegas untuk memberikan serangan terhadap Xiaoyan. Menyaksikan adegan seperti ini, Xiaoyan pun menggunakan persepsi jiwanya dan dia tahu bayangan hitam yang berkelebat kekuatannya berada di puncak Daodi bintang 1. Akhirnya sebuah serangan sinar cahaya hitam meluncur ke arah Xiaoyan. Menyaksikan hal seperti ini, Xiaoyan tidak berani meremehkan sama sekali. Dia pun menggunakan pedang berat kuno api surgawi untuk melakukan tebasan dan kemudian dihiar berhantaman dengan serangan berwarna hitam tersebut. Sosok serangga hitam yang tadi memberikan serangan terhadap Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan Xiaoyan maju lebih jauh, dan mereka, serangga-serangga yang berada di dalam tempat ini, dinamakan sebagai serangga darah hitam pemakan iblis. Umumnya, serangga darah hitam pemakan iblis ini ketika sudah dewasa, kekuatan mereka mencapai bintang 2 Daodi. Namun tampaknya di dalam makam iblis ini pertumbuhan mereka sangat dibatasi, dan serangga hitam yang berdiri di depan Xiaoyan, dia hanya berada di puncak bintang 1 Daodi. Xiaoyan masih cukup yakin bahwa dia memiliki sedikit peluang untuk menang melawan makhluk ini. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak bisa terlalu lama karena sekarang energi dari rumput nether merah yang telah dia makan semakin melemah, dan alhasil jika hal itu benar-benar menghilang, maka tubuh Xiaoyan akan terkena korosi dari energi darah iblis di dalam makam iblis ini. Tapi meloloskan diri dari serangga hitam yang berada di depannya juga bukan merupakan tugas yang mudah. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak pernah menyerah karena dia harus bisa mendapatkan sesuatu luar biasa di dalam makam iblis ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Zhan Lao, bagaimanapun untuk mendapatkan harta yang berharga memang harus membayar harga yang mahal. Melihat Xiaoyan masih tidak menyerah dan terus berjalan maju, hal itu membuat serangga hitam besar tiba-tiba saja berkata, "Junior, kau sebenarnya memang sedang cari mati." Pada akhirnya, serangga hitam besar itu pun menyuruh anak buahnya yang merupakan serangga-serangga hitam kecil untuk kembali menghadang jalan dari Xiaoyan. Menghadapi hal seperti ini tidak membuat Xiaoyan takut sedikit pun, dia malah tersenyum aneh. Dan tiba-tiba saja sosok dari Long Yi kembali muncul dari dalam cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Kehadiran dari Long Yi ini telah memberikan secercah harapan bahwa Xiaoyan akan bisa melewati halangan di depan sana. Pandangan mata dari Long Yi melihat pada serangga hitam besar dan juga anak buahnya itu. Selanjutnya Long Yi melambaikan tangan dan tombak emas kini telah muncul di telapak tangan dari Long Yi tersebut. Di sisi lain, serangga hitam itu hanya bisa menyipitkan matanya ketika merasakan bahwa kekuatan dari Long Yi sebenarnya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Selanjutnya Xiaoyan menggenggam erat pedang besar yang berada di tangannya, dan dia pun berkata, "Untuk kalian bisa mengambil nyawaku, mungkin jumlah kalian tidak cukup." Xiaoyan pun segera memberikan tebasan menggunakan pedang berat kuno api surgawi, dan kemudian kekuatan api meluncur dengan sangat cepat lalu boom, menghantam tubuh dari serangga hitam sampai membuatnya terlempar mundur cukup jauh. Serangga hitam itu tidak menyangka apabila kekuatan Xiaoyan yang hanya berada di tahap menengah bintang 1 Daodi
akan sekuat ini. Tapi karena dia merupakan penjaga dari wilayah ini, maka tidak akan membiarkan Soyen melangkah lebih jauh di dalam kawasannya. Pada akhirnya serangga hitam besar menyuruh anak buahnya untuk langsung memberikan serangan terhadap Soyen. Menghadapi hal seperti ini, Soyen bersama dengan Long Yi, mereka juga bergerak maju untuk menembus kawanan-kawanan serangga hitam kecil itu. Pertempuran yang cukup sengit pun pada akhirnya terjadi di dalam tempat ini. Dan detik berikutnya, dari arah belakang sana, kabut yang berwarna merah sekarang juga mulai menyusul, karena itu merupakan kabut yang di dalamnya berisi ular-ular merah kecil yang telah memenangkan pertarungan melawan para serangga di barisan terdepan. Dan mereka sekarang masih menargetkan seorang Soyen. Melihat kemunculan dari ular-ular yang berbentuk kabut itu, membuat serangga hitam hanya bisa menyipitkan matanya. Dan kemudian dia merasa jika konflik ini masih terus dilanjutkan bersama dengan Soyen, maka kemungkinan seluruh sarang serangga di dalam tempat ini akan hancur. Apalagi kawasan mereka juga telah dimasuki ular merah, dan itu sama sekali bukan hal yang menguntungkan. Ketika sebuah kebuntuan melanda bagi kawanan serangga hitam, tiba-tiba saja dari tempat terdalam ini terdengarlah sebuah suara. Kalian semuanya pergi dan hentikan ular-ular merah itu. Biarkan bocah ini menjadi urusanku. Mendengarkan kata-kata seperti itu, serangga hitam besar hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya dia membawa anak buahnya untuk langsung menyerbu pada kabut merah yang berisi ular-ular merah. Di dalamnya kemudian sinar cahaya hijau mulai keluar dari bagian terdalam sarang serangga ini, dan hal itu kemudian berubah menjadi manusia serangga berwarna hijau. Pandangan matanya menatap ke arah Soyen dengan penuh kemarahan. Sementara Soyen juga cukup terkejut ketika melihat kemunculan dari makhluk ini. Dia merasa bahwa kekuatan yang dimiliki makhluk tersebut tidak bisa dilawan dengan mudah, karena manusia serangga hijau ini memiliki kekuatan di tahap bintang 2 Dodi. Sementara Soyen melihat kemunculan dari makhluk ini hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan dia pun berkata, tidak kusangka ternyata masih ada satu makhluk yang jauh lebih kuat daripada makhluk sebelumnya. Sangat merepotkan. Ketika Soyen sedang bingung bagaimana caranya menghadapi makhluk ini, tiba-tiba saja di dalam benak Soyen muncul informasi dari telapak tangan musim semi kuning dan juga langkah ledakan. Hal itu tentu saja diberikan oleh Zanlao dan sudah dimodifikasi menjadi teknik yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pandangan mata dari manusia serangga hijau itu menatap Soyen dan kemudian dia mengatakan, Junior, kekacauan di tempat ini disebabkan oleh dirimu, bukan? Aku akan memastikan bahwa hari ini kau tidak akan bisa lolos dengan mudah. Mendapatkan ancaman seperti ini, Soyen tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia menggenggam erat pedang berat kuno api surgawi di tangannya sambil berkata, jika begitu mari kita coba. Setelah berkata seperti ini, sosok dari Soyen tiba-tiba saja melayang ke udara dan akan menghadapi manusia serangga hijau. Melihat pedang yang mengeluarkan api di telapak tangan Soyen itu membuat manusia serangga hijau ini tertawa lalu mengatakan, tidak kusangka bahwa kau ternyata memiliki pedang abadi api surgawi. Namun benda langka seperti ini tidak banyak memberikan bantuan terhadap dirimu, karena level kekuatan kita terlalu jauh berbeda, dan itu tidak bisa ditutupi hanya dengan senjata yang luar biasa seperti itu. Menghadapi kata-kata dari manusia serangga hijau, Soyen tidak peduli, dan detik berikutnya dia berkata, tubuh Kaisar Api. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kekuatan api yang keluar dari dalam tubuh Soyen sangatlah luar biasa, dan kemudian hal itu mengubah tubuh Soyen menjadi tubuh manusia api raksasa.
Fluktuasi energi yang terpancar dari dalamnya sungguh luar biasa. Bahkan hal itu sampai menarik perhatian dari serangga-serangga hitam yang sedang bertarung melawan ular-ular merah di belakang sana. Tidak berani meremehkan Xiaoyan sedikit pun, manusia serangga hijau langsung mengeluarkan kekuatan hijau yang luar biasa dari dalam dirinya untuk melakukan perlawanan. Dia langsung melemparkan serangan hijau itu yang tiba-tiba saja berubah menjadi tinju hijau raksasa. Dan hal ini akan menghantam tubuh dari Xiaoyan. Bahkan aura yang terpancar dari dalam tinju hijau raksasa telah membuat seluruh tempat ini bergetar dengan cara yang tidak biasa. Karena manusia serangga hijau memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam kawanan serangga di dalam tempat ini. Dan dia hanya berada di bawah posisi Raja Serangga. Menyaksikan serangan tinju yang meluncur ke arahnya membuat Xiaoyan hanya bisa sedikit tersenyum. Dan dia berkata, "Aku ingin melihat seberapa kuat serangan dari tinjumu ini. Rasakanlah telapak tangan musim semi kuning." Energi yang dahsyat dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan dan kemudian hal itu berubah menjadi telapak tangan raksasa yang berwarna kuning. Hal itu juga telah diluncurkan untuk berbenturan dengan tinju hijau. Pada akhirnya, benturan antar dua kekuatan itu pun terjadi sampai menimbulkan ledakan yang luar biasa dan juga badai energi yang menyebar dengan hebat. Bahkan badai energi itu sampai menghantam tubuh Xiaoyan dan juga tubuh manusia serangga hijau, membuat keduanya terlempar mundur beberapa langkah. Ekspresi wajah dari manusia serangga hijau sekarang telah berubah menjadi sangat jelek karena dia tidak menyangka bocah yang hanya berada di tahap menengah bintang 1 Dodi ini mampu menahan serangan tinju hijaunya. Ini adalah soal harga diri. Apabila dia tidak bisa mengalahkan dan juga menangkap Xiaoyan, pasti hanya akan menjadi bahan ejekan bagi para serangga-serangga lainnya di dalam tempat ini. Maka dari itu raut wajah dari manusia serangga hijau telah berubah menjadi cukup jelek karena dipenuhi kemarahan. Dan dia bertekad bagaimanapun caranya harus bisa menangkap Xiaoyan. Selanjutnya manusia serangga hijau kembali meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah Xiaoyan berada. Menyaksikan adegan seperti ini, Xiaoyan tiba-tiba saja berteriak, "Kemarahan surgawi musim semi kuning!" Gelombang suara yang berwarna kuning ini telah langsung disebarkan dan kemudian pung, menghantam tubuh dari manusia serangga hijau itu, membuat dia merasakan pusing yang luar biasa. Kesempatan ini akan digunakan Xiaoyan untuk melarikan diri. Dia kemudian berteriak, "Long Yi, cepat kembali ke dalam pagoda!" Mendengarkan teriakan dari seorang Xiaoyan membuat Long Yi tiba-tiba saja bergerak dan akan kembali ke dalam pagoda yang berada di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Namun detik berikutnya, sebuah sinar cahaya merah kini telah muncul entah dari mana, lalu menghantam tubuh dari Long Yi. Adegan seperti ini membuat Xiaoyan cukup terkejut karena cahaya merah itu telah menggagalkan Long Yi untuk kembali masuk ke dalam cincin penyimpanannya. Tubuh dari Long Yi sekarang telah terpental. Menyaksikan hal seperti itu membuat Xiaoyan kemudian berkata, "Langkah ledakan." Akhirnya tubuh dari Xiaoyan bergerak dengan sangat cepat dan dia menangkap tubuh dari Long Yi yang terpental itu. Di sisi lain rasa pusing yang melanda manusia serangga hijau kini juga telah menghilang dan tatapan matanya kembali dipenuhi kemarahan yang luar biasa terhadap seorang Xiaoyan. Pada akhirnya manusia serangga hijau kembali melemparkan sebuah serangan bola energi hijau yang cukup besar ke arah dari Xiaoyan berada. Menyaksikan hal seperti ini, Xiaoyan tidak berani meremehkannya. Dia kemudian berteriak, "Jari musim semi kuning." Sebuah kekuatan kuning kini telah langsung berubah menjadi jari raksasa yang akan berbenturan dengan bola energi hijau itu. Pada akhirnya, jari musim semi kuning milik Xiaoyan tidak mampu menahan serangan dari bola energi hijau dan membuatnya hancur berkeping-keping. Akibat dari itu, Xiaoyan juga terdorong mundur. Sementara Long Yi pada saat ini akan maju untuk melawan manusia serangga hijau itu. Dia pun berubah wujud menjadi naga emas raksasa yang kemudian melesat maju dengan cepat untuk memberikan serangan. Namun sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba saja sebuah bola energi yang berwarna merah
kembali muncul entah dari mana yang kemudian menghantam tubuh dari Long Yi sampai membuatnya terlempar jauh, bahkan sisik-sisik emas di tubuhnya sekarang juga telah mulai rontok. Menyaksikan adegan seperti itu, Zhou Yan yang raut wajahnya sudah pucat segera berteriak, "Long Yi!" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou Yan bisa meloloskan diri dari dalam tempat ini bersama dengan Long Yi yang sudah terluka parah? Dan sebenarnya siapakah yang telah mengirimkan serangan bola energi merah sampai membuat Long Yi seperti itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browse up.